mengendalikan nafsu ketika saum. Mengendalikan nafsu ketika saum. Nah, saum tidak hanya menahan makan dan minum, ya, tapi juga mengendalikan hawa nafsu. Kalau cuman menahan makan dan minum, jangankan orang tua, jangankan orang dewasa, jangankan remaja, jangankan anak-anak, balita saja ada yang kuat ya. Jadi di rumah saya itu ada tetangga punya anak balita, itu bisa tuh saum 1 bulan itu. Tapi ternyata saum itu tidak hanya makan dan minum saja, tapi juga mengendalikan hawa nafsu. Jadi ada yang saumnya itu biasa, menahan makan dan minum saja. Ada juga yang luar biasa, yaitu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Pertama, mengendalikan hawa nafsu dari perkataan yang sia-sia atau lago, ya, termasuk lagu. Ya. Lagu itu termasuk lago, ya. Hati-hati itu ya. Apalagi lagunya kayak akibat sebotol minuman. Ya. Ya. Jadi ada lago, ada lagu, ada belagu ya. Lagu berasal dari kata lago. Nah, itu harus dikendalikan nafsu kita. Ya. Sebab ada ibu-ibu dari pagi sampai maghrib dengerin lagu aja. Ya. Sementara Al-Quran diabaikan. Ya. Buku-buku Islam dilalaikan. Tapi kemudian termasuk juga perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan yang porno. Bahasa Arabnya apa? Rofas. Ya, nggak boleh rofas. Ya. Jadi tidak hanya bercampur suami istri ya, di siang hari ketika saum, ternyata ya, perkataan yang rofas juga, yang jorok, porno, kotor, ya, itu termasuk ya, yang akan merusak nilai ibadah saum. Ya. Jadi kalau ngomong ya, lago, ngomong yang sia-sia, ya, ngomong ngalor ngidul, ya, kemudian ngomong jorok, ngomong kotor, itu tidak membatalkan saum, tapi merusak ibadah saum. Yang membatalkan saum itu pertama makan, kedua minum, kemudian melakukan hubungan intim suami istri. Jadi suami istri aja nggak boleh, apalagi yang bukan suami istri. Nanti yang membatalkan. Tapi juga ada yang merusak. Yang merusak itu diantaranya berkata lago atau berkata kotor. Kalau kita ingin mendapatkan al-falah, ingin mendapatkan warisan sorga yang terbaik, yaitu sorga Firdaus, ya, tidak hanya kita harus menjadi orang yang beriman, tapi juga harus mengamalkan surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Ya. Jadi Allah janjikan sorga yang terbaik, yang akan diwariskan kepada al-mu'minuna al-muflihun. Qad aflahal mu'minun. Di antaranya apa? Al-walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindari, menjauhi, meninggalkan dari perkara yang lago. Ya. Baik perkataan tadi kan, ngobrol ngalor ngidul, ya, atau perbuatan, ya, perbuatan tuh apa tadi, belagu, ya, ya. Belagu, ya. Atau dengerin lagu, ya.
Kalau dengerin lagu, kenapa dikatakan lagu? Karena nggak dapat pahala. Tapi kalau dengerin Al-Quran dapat pahala nggak? Dapat. Mendengarkan kemudian diam, ya. La'allakum turhamun, pasti dapat tiket masuk surga. Bayangkan Bu, nggak baca Quran Bu, cuman dengerin kemudian diam, dapat yang namanya rahmat, tiket masuk surga. Apalagi membacanya, apalagi membacakannya, apalagi mempelajarinya, apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya, apalagi mengajarkannya, apalagi menghafalkannya. Ya, mendengarkannya saja dapat rahmat ya. Mana dalilnya? Ya, bahwa mengendalikan nafsu dari perkataan sia-sia dan kotor itu termasuk saum, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa siyam minal akli wa syurbi. Ya, puasa itu tidak hanya makan dan minum saja. Innama siyam minal lagwi warofas. Saum juga ya, adalah mengendalikan nafsu dari sesuatu yang lago dan rofas. Ya. Jadi hidup di dunia ini itu ada 3 perkara yang masing-masing ada nilainya. Ya. Perkara yang pertama namanya ibadah. Ya. Nilainya itu dari 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Itu ibadah. Makanya hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semuanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Karena ibadah itu nilainya dari 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Apa yang tak terhingga? Surga. Ya. Tadi kan ya, kaplingnya saja seluas langit dan bumi. Bisa dihitung nggak? Apalagi fasilitas yang ada di surga. Ada istana, ada rumah, ya, ada kemah, ada sungai, ada kebun, ada mata air, ada buah-buahan. Wah, luar biasa itu, ya. Jadi bukan hanya jadi juragan tanah ya, tapi jadi juragan kebun nanti. Kemudian yang selanjutnya, ini hadis siapa? Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya. Ini dua-duanya sudah diterjemahkan Bu. Coba kalau punya duit itu sisihkan untuk membeli Sahih Ibnu Hibban, terjemahnya ya, atau beli Al-Mustadrak ya. Gitu. Ini ada sabda Nabi yang bunyinya laisa siyam minal akli wasyurbi innama siyam minal lagwi warrofas ya. Kemudian yang kedua, mengendalikan nafsu dari perkataan kotor ya, dan perkataan kasar. Tadi kotor udah ya, jorok, porno ya, gitu kan. Sedangkan perkataan kasar adalah teriak-teriak. Teriak-teriak, kan ada ya di mana di masjid tuh yang habis sholat tarawih 2 rakaat mau sholat berikutnya kan teriak-teriak ya, ya. Ada nggak tuh? Di sini begitu nggak? Nggak boleh teriak-teriak Bu, ya, nggak boleh teriak-teriak. Ya. Maksud teriak-teriak di sini juga berkata kasar Bu, nggak boleh Bu. Berkata kasar. Ya. Jadi asyamu junnatun kata Rasul ya. Puasa itu perisai. Perisai itu kan untuk melindungi dari sesuatu yang bikin bahaya, celaka dan binasa. Ya, junnah ya. Dulu kalau perang pakai perisai enggak? Pakai. Kalau sekarang pakai perisai enggak? Polisi itu pakai perisai enggak? Pakai, namanya jaket anti peluru ya. Terus kalau perang pakai apa namanya itu? Yang di helm ya? Pakai helm, topi, baja kayak gitu kan. Yang tidak tembus peluru.
Jadi faidakana yaumus shaumi ahadikum, ini makna saum itu sebagai perisai. Kalau sedang saum, ya, pada hari itu, ya, sedang saum, fala yarfuth, jangan berkata jorok, jangan berkata kotor, jangan berkata porno, wala yashab, dan jangan teriak-teriak. Ya, ya, teriak-teriak ganggu orang nggak? Ganggu kan teriak-teriak. Sekarang masih ada nggak sekitar jam 3 tuh sahur sambil panci dipukul, apalagi yang dipukul itu segala macam dipukul. Ya. Memang bagus niatnya untuk untuk membangunkan, tapi tidak semua orang, ya, merasa nyaman. Ada juga yang terganggu, ya. Ada nggak yang terganggu? Ada, ya. Yang sunnah gimana? Yang sunnah itu kumandangkan adzan awal. Ya. Jadi ada sahabat yang suka mengumandangkan adzan awal di samping untuk, ya, membangunkan sholat tahajud, ya, juga untuk membangunkan makan sahur. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Ya. Bahkan beliau menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sholat tahajud lebih baik daripada tidur. Tapi tidur lagi. Makan sahur lebih baik daripada tidur. Ya. Jadi di bulan Ramadan jangankan disuruh kerja, ya, suruh makan aja susah, ya. Disuruh makan anak kita susah nggak tuh? Susah itu. Coba waktu sahur disuruh kerja, apalagi suruh makan aja susah. Iya. Padahal waktu sahur tuh waktu yang diberkati, sama dengan waktu pagi, waktu yang diberkati, sama dengan malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati. Kenapa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena di Allah tuh maha berkah, ya. Di tangannya banyak, ya, kekuasaan, dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Kita tuh sebenarnya dibangunkan oleh Allah. Ya, kalau tidak dibangunkan oleh Allah nggak bisa bangun itu. Ya. Tapi bisa jadi kita nggak bisa bangun itu bukan karena tidak dibangunkan oleh Allah, tapi kita digoda oleh setan dengan diikat sebanyak 3 kali. Ya. Jadi kalau kita mau tidur, setan datang itu. Ya, diikat 3 kali. Ya. Setiap ngikat setan berkata, ya, malam masih panjang, silahkan tidur, ya. Jadi wajar kalau tiap malam kita bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Oh masih jam 2 tidur lagi. Oh masih jam 3 tidur lagi. Oh masih setengah 4 tidur lagi. Akhirnya sahurnya kesiangan. Nah kemudian fa ini meru'un sabahu au qatalahu falyaqul inni sha'im. Ya. Ketika saum juga harus mengendalikan emosi. Jadi saum itu adalah sabar. Ketika ada orang yang mencaci, menghina, meledek, ya, dan kemudian ngajak berkelahi, jangan dilayanin. Jangan dilayanin, ya. Maka hendaklah, ya, ia berkata, ini shaim, saya sedang saum, ya. Jadi jangan ngeledek, saya sedang saum, ya, gitu, ya. Jangan menghina, saya saum, ya. Jangan ngajak berantem, saya sedang saum. Ini lagi saum, ya. Diajak berkelahi, apa yang dikatakan? Lu jual, gua beli. Nah itu bukan, nggak boleh itu, ya. Sedang saum nggak boleh, lu jual, gua beli. Jadi nanti katanya lu jual, gua ngutang. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata kasar seperti teriak-teriak mengganggu orang lain, tidak juga melayani orang yang ngajak berantem atau menghina. Cukup, ya, sabar dengan mengatakan ini shaim. Sesungguhnya saya sedang saum. Yang ketiga, mengendalikan nafsu dari perkataan dan perbuatan bohong. Ya.
Jadi ada berkata bohong, ada berbuat bohong. Ya. Hati-hati kalau sedang saum, sebab bisa merusak nilai saum. Ya. Bohong itu berkata ya, tentang sesuatu, tapi sebenarnya ya, tidak seperti itu. Bohong itu. Ya. Kalau kaitannya dengan kejelekan orang, itu namanya fitnah. Tapi ngomongin orang juga nggak boleh jujur. Ya, kalau kita ngomongin orang jujur namanya ghibah. Sama dengan makan daging saudaranya yang sudah jadi bangke. Ya. Jadi kalau ngomongin orang jujur ghibah, bohong fitnah. Ya. Apalagi sekarang kita memasuki zaman fitnah. Ya. Ini zaman fitnah. Ya. Zaman tipu-tipu. Ya, orang jujur dianggap bohong. Orang bohong dianggap jujur. Orang amanah dianggap khianat. Orang khianat dianggap amanah. Orang baik di penjara. Orang jahat di hotel bintang 5. Ya. Itu zaman fitnah. Zaman tipu. Apa pesan Rasul? Malam yada qala zur wal amala bihi. Ya. Siapa yang saum tapi tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, falaisa lillahi hajatun. Aku tidak butuh saumnya. Ya, aku tidak butuh saumnya. Karena saum itu untuk Allah. Ya. Kalau sholat untuk kita, zakat untuk kita, haji untuk kita, ngaji untuk kita. Tapi kalau saum untuk Allah. Tapi kata Allah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, walaupun dia saum, aku tidak butuh saumnya. Ya, ketika dia fi ayyada atau amah wa syarwahu, ketika meninggalkan makan dan minumnya. Ya, sayang. Saum tapi bohong, sayang. Ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya. Saya pernah, Bu. Ya. Katanya orang Marunda, orang sini. Ya. Dulu dia pernah ya, nguruk musola. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian datang ke rumah bawa telur bebek 1 bungkus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kangen dengan Ustaz. Ustaz kenal saya enggak? Enggak. Saya yang dulu nguruk musola di samping rumah Ustaz. Ya, saya kangen dengan Ustaz. Nih saya bawa telur bebek. Nggak tahu tuh 1 kilo atau 2 kilo. Setelah masuk dia cerita ya, bahwa dia itu sekarang alhamdulillah sukses. Ya, punya ayam banyak, punya bebek banyak. Kemudian telurnya juga menghasilkan ya. Dia dijual telurnya. Jadi ceritanya dia termasuk orang yang kaya raya. Tapi ujung-ujungnya ya, bahwa istri saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dia butuh darah. Apa namanya itu harus didonor itu. Ya, dan kebetulan butuh duit 300.000. 300.000. Saya mulai curiga ini modus nih. Ya. Katanya kaya, punya ternak bebek, ternak ayam, jual telurnya dari ayam dan bebek, tapi kemudian ya, istri saya sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Nanti sore perlu darah banyak. Ya. Saya harus menyiapkan ya, uang dan ternyata kurang 300.000. Saya ingat sama Ustaz, saya pinjam, insya Allah besok saya bayar gitu ya. Saya bayar. Saya suka berniat kalau ada orang yang pinjam duit nggak saya kasih. Udah saya langsung aja kasihkan, bukan pinjaman dalam hati ya. Tapi kan dia minjem, nggak saya katakan kasih, tapi saya yakin ini nggak bakal bayar gitu ya. Gitu. Udah saya buka kotak amal ya, khusus untuk kalau ada orang yang datang mendadak untuk keperluan itu. Pas dibuka, qadarullah ada 300.000. 300.000 lebih sedikit lah. Nih kata saya kasih. Dia janji besok. Itu sampai sebulan, 2 bulan. Sekarang udah berapa tahun nggak nongol-nongol. Itu ya.
Berarti dia bukan hanya berkata bohong, istrinya dirawat di rumah sakit, tapi juga berbuat bohong. Janji mau bayar besok, ternyata berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak nongol-nongol. Ya. Tapi ternyata korbannya bukan saya juga, jamaah pengajian saya juga kena itu. Jadi rupanya setelah ke saya, ke rumah yang lainnya, ternyata ya kan dia orang kaya, rumahnya gede, sama ya. Dia nggak tahu lah, yang jelas dia ketipu kata si ibu itu. Ya, sama katanya modusnya seperti itu, bawa telur. Ya. Hati-hati nanti kalau yang bawa telur ya. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Kemudian saum juga mengendalikan hawa nafsu ya, yang merupakan bukti takut kepada kebesaran Allah ya. Jadi bohong kita mengatakan takut kepada Allah tapi ngumbar nafsu. Bohong kita mengatakan takut kepada Allah tapi jadi budak nafsu. Yang benar kita harus bisa mengendalikan nafsu. Makanya Ibnu Qayyim itu ya, memerangi hawa nafsu itu termasuk tingkatan pertama. Jadi jihad itu ada 4 tingkatan ya. Pertama memerangi hawa nafsu itu. Yang kedua memerangi setan. Yang ketiga memerangi orang kafir. Yang keempat memerangi orang munafik itu. Itu termasuk marotibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad. Ternyata memerangi hawa nafsu ditempatkan di urutan pertama ya. Dan Adam kenapa diusir dari sorga, dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi? Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu ya. Kan di sorga itu pohon banyak, buah-buahan banyak. Kata Allah jangan deketi pohon ini. Bukan dideketin, tapi juga dimakan. Kan itu ya. Ya. Makanya setan ketawa itu ketika lihat ternyata manusia itu banyak bolongnya ya. Ya. Ini kan manusia ini bolong ya. Suka dengerin orang lain kan. Ya, nguping gitu nih. Nah, ini dijadikan perangkap setan. Ya. Mata kan bolong juga ya. Kemudian hidung, ya, ini ya. Hidungnya. Ini siapa nih yang nyambal terasi? Jadi kita wajib Bu, kalau ada orang yang mencium bau terasi, kasih sama terasi Bu. Kalau nggak mau, tutup lubang anginnya Bu, supaya sambal terasinya tuh tempat itu aja mulak. Apalagi ke depan ada lubangnya ya. Ke belakang juga ada lubangnya. Itu perangkap-perangkap setan ya. Ke belakang apa tuh? Manusia suka jorok buang air ya Bu ya. Saya waktu lebaran tahun berapa itu masih ada mertua ya. Kan biasanya lebaran itu makan tumis kentang ya, makan goreng kacang, terus pulang kampung. Oh di sana pada main ceret semua. Di sana kan nggak ada WC, jadi di kiri kanan sawah itu, aduh ini. Nah itu siksa kubur Bu, hati-hati Bu. Ya. Makanya kalau lebaran tuh jangan mampang-mumpung, kacang dimakan, kentang dimakan, tape dimakan, akhirnya mencret. Ya, di jalan macet, dompetnya lepet, di kampung mencret. Ya. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya kemudian dia menahan diri dari keinginan hawa nafsu ya. Jadi mengendalikan nafsu, takut kepada Allah kemudian mengendalikan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorga sebagai tempat tinggalnya. Jadi orang yang takut kepada Allah kemudian mengendalikan hawa nafsu tadi kan, berkata jorok, berkata kotor, berkata bohong, berkata kasar ya, maka dia akan mendapatkan jannatul ma'wa,
Sorga ma'wa. Surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Ya, faedah ayatnya apa? Siapa yang takut kepada kebesaran Allah serta mampu mengendalikan hawa nafsunya akan ditempatkan di sorga. Ya. Kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi. Kita punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kembalinya tuh ke sorga atau ke neraka? Orang kafir juga kembali kepada Allah ya. Orang yang non muslim juga kembali kepada Allah. Tapi kembalinya ke neraka. Cuman bedanya kalau orang non muslim, orang kafir masuk neraka, ya itu akan dibakar, Bu. Tapi kalau kita orang Islam masuk neraka akan dijadikan kayu bakar. Enakan Bang? Enakan mana, Bang? Enakan dibakar, enakan dijadikan kayu bakar. Ibu mau jadi sate, mau jadi arang, Bu? Sate di atas arang atau arang di atas sate? Nah, sate di atas arang, di bawah arang ada api. Begitulah ya. Kalau orang Islam ketika saum tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Tapi kalau bisa takut kepada Allah, mampu mengendalikan hawa nafsu, dapat sorga yang disebut al-ma'wa sebagai tempat tinggal, tempat berlindung. Jadi tinggal di sorga itu bukan hanya bahagia tapi aman. Ya. Di sorga itu bebas banjir, Bu. Karena sungai ada di bawah. Sementara di Jakarta Utara bukan hanya sungai, laut aja sejajar ya. Bayangkan tuh. Kalau semua laut direklamasi, semua laut direklamasi, itu yang namanya apa ini Sarangbango banjir itu, semuanya tuh laut diuruk, diratakan. Sekarang larinya kemana airnya? Ya ke kampung-kampung ya. Kemarin daerah mana itu ada yang banjirnya sampai seleher, Bu, sampai seleher. Ya. Kemudian suami istri lagi selfie sedang banjir, kelihatan kepalanya doang. Kemudian orang yang takut kepada kebesaran Allah hanyalah ulama, yaitu orang yang berilmu. Disinilah pentingnya menuntut ilmu, ya. Bukan supaya jadi sarjana, bukan supaya jadi kiai, ustadz ajengan, bukan, supaya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya ulama, ya. Jadi semakin tinggi, luas dan dalam ilmunya, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Kamal ngaji udah berapa tahun? Ya? Berapa tahun? Enggak, ada 10 tahun lebih. Oh, itu sudah S4 itu. Kalau kuliah kan sudah S4 ya. Jadi S1, S2, S3. Ya, semakin tinggi gelar, semakin takut kepada Allah. Makanya menuntut ilmu itu jangan berhenti, jangan bosan. Apalagi sekarang bukan hanya offline, bisa online juga ya. Saya ngajar ibu-ibu di komplek agraria di Duren Sawit. Dalam sebulan itu offline-nya satu kali. Ya. Sementara 3 pekan atau 4 pekan online, Bu. Ya. Jadi ngajinya itu lewat Zoom ya, Zoom meeting. Jadi setiap Senin ke berapa? Senin ke 3 baru offline datang ke sana. Tapi Senin-Senin berikutnya itu online. Tapi semangat, Bu, semangat ya. Jadi nanti Ibu siap nggak kalau saya nggak bisa hadir online? Tapi nggak bawa HP ya. Tapi nggak apa-apa nggak bawa HP juga. Bisa ditampilkan di TV. Kan sekarang udah canggih ya. Ya udah, satu orang bawa HP, di sini ada TV gede online. Udah, Bu, gitu. Jadi Al-Kamal sudah canggih ngajinya pakai HP gitu. Ya. Ibu yang pakai HP angkat tangan, Bu, yang pakai HP, Bu. Berapa orang yang pakai HP? Oh, berarti banyak yang pakai HP ya. Yang pakai HP ya. Iya. Kan syarat untuk mendapatkan ilmu itu diantaranya
di samping cerdas dan kritis, di samping perlu butuh waktu lama, di samping ada ustadz yang membimbingnya, juga bawa bekal, Bu. Bawa bekal, Bu. Ya, bawa bekal. Minimal apa? Buku dan pulpen. Tapi sekarang canggih, bawa HP ya. Dan kalau ibu takut ada yang kelewat, udah bawa HP, simpen di depan, direkam, insya Allah nggak bakal kelewat ya. Iya, kan luar biasa, Bu. Tidak ada yang kelewat satu kata pun, Bu. Ya. Ya, kemudian yang selanjutnya, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang terbaik, Bu. Khairul bariyah jika beriman dan beramal soleh. Jadi kita nuntut ilmu itu dasarnya iman karena takut kepada Allah. Tapi kemudian kita ingin agar ilmu itu diamalkan. Sebab ilmu yang tidak diamalkan itu ya seperti orang yang mengukir di atas air ya. Atau seperti pohon yang tidak berbuah, Bu. Pohon tidak berbuah, Bu. Ya. Gitu. Nah, di sini jelaskan dan akan mendapatkan surga Aden. Apa surga Aden? Surga yang terbaik, ya. Yang apa, Bu? Kekal dan abadi. Ya, ini surat Al-Bayyinah, Bu. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah siapa? Makhluk atau manusia yang terbaik. Siapa? Alladzina sadaqallah, mereka yang membenarkan Allah, wa tabau rasulahu, dan mengikuti rasulnya, wa amilus solihat, dan mengamalkan dan beramal soleh. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Allah, jannatu adn, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Sungai ada di atas, ada di bawah. Ada di bawah. Yang ada di atas apa? Aras. Di bawah aras air. Jadi di surga itu di bawah air, di atas air. Banyak pohon, bayangkan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Kira-kira gimana tuh? Di atas air, di bawah air, banyak pohon. Ya, banyak pohon. Banyak sungai, banyak mata air. Ada air mancur dan sebagainya. Kira-kira gimana mau di surga? Ya, adem, sejuk, adem dan sejuk, ya. Nggak usah di sana, nggak usah pakai AC, Bu. Nggak usah. Di sana kipas angin nggak laku, AC nggak laku, ya. Seperti Ibu kalau ke Pangalengan, di sana nggak ada yang pakai AC, Bu. Ya, yang di Bandung Selatan, ya. Saya kaget kok nggak ada AC, nggak ada kulkas, nggak ada kipas angin. Mereka nggak butuh minuman atau makanan yang dingin karena di sana tempatnya dingin. Kemudian saya tidur di sana 3 hari. Ternyata tiap rumah punya selimut gede-gede dan tebal-tebal. Sebab kalau nggak pakai selimut, waduh, menggigil. Kalau nggak percaya, Ibu bisa jilan. Apa jilan tuh? Ngaji sambil jalan-jalan ke Ciwidey. Ya, nanti metik stroberi dan sebagainya. Nah, bisa dikoordinir ya sama Pak Widodo tuh ke sana. Metik stroberi ya. Nah, bayarnya 35.000, kemudian bisa dimakan di sana sekenyangnya, tapi kalau dibawa ditimbang, bayar lagi itu. Ya, itu bisa ngaji sambil jalan-jalan. Ya, namanya rihlah ilmiah, ya. Atau study tour atau karya wisata. Ya, itu diperintah, Bu. Karena ada hadis yang sahih sudah saya kirim. Nah, judulnya tuh adalah waktu kajian Rasulullah. Jadi salah satu waktu kajian Rasul itu sedang jalan-jalan. Di tengah jalan Rasul ngasih kajian, ya. Coba sekarang di dalam bis misalnya dari Jakarta ke Jogja, ada kajian nggak? Nggak ada. Ya, maksudnya di dalam mobil selama perjalanan fitorik. Rasul itu di jalan, bukan ketika sampai di tempat, di jalan itu. Kan dari sini ke Jogja itu 9 jam ya. Coba 1 jam gunakan untuk kajian, ya. Sekarang dari sini ke Pangalengan tuh, di jalan sekitar 5 jam, 6 jam. Pakai kajian, itu sunnah Rasul, sunnah Rasul.
Ini mah dari mulai Jakarta sampai mana? Sampai Pangalengan karaokean. Iya. Kalau nggak karaokean ngobrol ngalor ngidul. Kalau nggak ngalor ngidul ngobrol tidur aja terus. Ya. Jadi nggak ada nilai apa? Nggak ada nilai ilmiahnya ya. Nggak ada nilai ibadahnya ya. Kemudian yang selanjutnya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Ditutup itu. Surga yang terbaik itu adalah khusus balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Surat Al-Bayyinah nanti ayat 7 dan 8. Ini masih banyak ya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Sisanya silakan baca sendiri ya. Jadi bisa autodidak, bisa juga dalam kegiatan di majelis ilmu ini ya, mengajar dan belajar. Ini bagian daripada tadarus. Jadi tadarus itu ada 3 Bu. Ya, tadarus itu ada 3. Pertama apa tadarus itu? Tadarus itu membaca dan tilawah dan tilawah Al-Quran ya. Membaca Al-Quran sampai khotam ya. Yang kedua apa? Yang kedua ya, mempelajari Al-Quran sampai paham. Dan yang ketiga mengulangi hafalan sampai ya kuat hafalannya sehingga tidak perlu diulang lagi, sudah hafal. Ibu surat Al-Fatihah sampai sekarang kalau tidak diulang masih hafal Bu? Masih. Tapi coba surat Yasin kalau nggak diulang nggak hafal lagi. Ya. Jadi pertama murojaah, mengulang hafalan. Yang kedua tilawah, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tadarus, mengkaji Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Ya, silakan ada yang ditanyakan sampai sini Bu.